Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yurmin. Ibu Erni apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Yurmin bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Ibu, saya ingin meminta ini berbagi permasalahan saya dengan Ibu. Apa boleh Bu? Tentu Ibu Yurmin, silahkan. Apa yang Ibu ingin ceritakan saat ini? Iya Bu, jadi saya sekarang sedang mengalami sedikit masalah khususnya tentang bagaimana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yang jumlahnya itu lumayan banyak Bu, 34 orang. Di dalam kelas itu kurang kondusif, jadi kira-kira bagaimana supaya pembelajaran berdiferensiasi tetap berjalan dengan kelas yang kondusif Bu? Oh iya, jadi Ibu Yurmin ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya Bu. Bagus sekali. Jadi, eh, sebelumnya apa sih yang Ibu Yurmin ingin dapatkan dari sesi percakapan kita kali ini? Ya Bu, saya ingin mendapatkan solusi kira-kira bagaimana untuk membuat suasana kelas saya menjadi kondusif dengan jumlah siswa yang lumayan banyak di sekolah tempat saya mengajar, Bu. Oh iya, baik. Em, kita lihat dulu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu yang Ibu Yurmin pahami seperti apa sih? Baik Bu, pembelajaran berdiferensiasi yang saya pahami itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana sebelum melakukan Ya. pembelajaran itu kita harus memetakan dulu kebutuhan belajar murid itu sendiri, Bu. Em, iya, jadi memetakan kebutuhan murid ya. Apa Iya, Bu. yang Ibu Yurmin sudah lakukan dengan memetakan kebutuhan murid? Iya, saya sudah memetakan kebutuhan murid saya dengan melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, Bu. Ya, betul sekali ya. Terus selanjutnya apa lagi yang Ibu lakukan untuk pembelajaran Iya, diferensiasinya? iya Bu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba untuk mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhan belajarnya, terus berdasarkan kemampuannya juga, Bu. Jadi Ibu Yurmin sudah melakukan asesmen, sudah juga melakukan, sudah juga memperhatikan minat murid. Mungkin ada Iya, Bu. lagi yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya saya harus membuat ini ya, Bu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar suasana kelas menjadi lebih kondusif mungkin, Bu. Ya, melakukan kesepakatan kelas ya. Iya, Ya. Bu. Em, Kira-kira kapan Ibu ingin atau kapan Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi ini? Saya akan melakukannya di setiap, mata pelajaran saya, membuat kesepakatan kelas dulu, Bu. Ya. Baik, setelah membuat kesepakatan kelas, kemudian identifikasi apa lagi yang bisa Ibu Yurmin lakukan setelah itu? Mmm, saya akan berkolaborasi mungkin dengan rekan sejawat, meminta bantuan, kira-kira seperti apa untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terus kepala sekolah juga saya akan terus, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru saya, Bu.
Jadi berkolaborasi ya, Bu. Iya, Bagus Bu. sekali, baik sekali. Kira-kira rencana untuk melakukannya kapan akan dilaksanakan, Bu? Saya akan melakukannya mulai besok mungkin Bu, bisa dilakukan setiap hari untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Baik. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih untuk, waktu yang sudah Ibu luangkan kepada saya. Saya, merasa saya sudah menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kondisi kelas yang kurang kondusif. Terima kasih, Bu Erni. Sama-sama Ibu Yurmin, semoga pembelajaran diferensiasinya berjalan dengan baik sehingga pembelajaran di kelas kita menyenangkan ya Bu. Selamat dan Iya, sukses Bu. selalu. Amin. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Assalamualaikum Ibu Yurmin. Waalaikumsalam, Bu. Maaf, saya bisa meminta waktunya sebentar. Ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Iya, Bu. Apa yang ingin Bu Erni ceritakan? Begini, Bu, eh, saya sangat khawatir dengan melihat eh, fenomena yang terjadi di sekolah dengan meningkatnya kasus siswa yang melanggar tata tertib di sekolah. Itu dimulai dari keterlambatan, tidak mengerjakan tugas, sampai adanya tindakan kekerasan ringan. Saya merasa kesulitan untuk membuat mereka lebih berdisiplin. Oke, saya mengerti dengan kekhawatiran Ibu Erni, tapi Bu, mengingat waktu kita ini tidak banyak, saya mau menanyakan kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita pada malam ini, Bu? Em, Pada kesempatan ini, saya tentunya ingin mencari solusi dari perbincangan kita, bagaimana tentang kedisiplinan siswa saya agar bisa tercipta lingkungan belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. Selain itu, Ibu, saya juga menginginkan atau mengharapkan agar kasus-kasus pelanggaran disiplin itu berkurang sehingga dampak negatif yang ditimbulkan itu tidak merusak reputasi sekolah. Iya, Bu, ngomong-ngomong, Bu, tadi Ibu menyinggung masalah disiplin. Kira-kira menurut Ibu disiplin itu apa sih, Bu? Kalau saya, disiplin itu adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk patuh kepada peraturan yang berlaku. Disiplin juga bisa diartikan sebagai sikap mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, baik Ibu. Sekarang mari kita identifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah disiplin itu. Nah, apa yang menurut Ibu menjadi penyebabnya?
Saya pikir salah satu penyebab dari eh, salah satu penyebab dari masalah tidak disiplinnya siswa ini barangkali karena kurang pengawasannya dari guru ya. Itu terutama pada saat jam istirahat. Selain itu, kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya disiplin, ya itu tadi kurangnya kesadaran siswa untuk berdisiplin, Bu. Iya, Bu, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja rencana untuk mengatasi masalah ini? Apa yang konkret yang bisa Ibu lakukan? Saya, mm, itu dia, Bu. Saya pikir-pikir apa ya yang bisa saya lakukan sehingga permasalahan ini bisa saya atasi. Ya, kira-kira rencana apa yang Ibu bisa lakukan? Misalnya apa gitu, bisa Ibu sebutkan? Satu rencana yang konkret saja, Bu. Hmm, Begini kali ya, eh, saya berencana untuk membentuk tim pengawas siswa yang membantu membantu untuk pengawasan, memperketat pengawasan saat jam istirahat dan mungkin juga bisa dilakukan sosialisasi kembali tentang peraturan sekolah secara berkala. Dan saya juga ingin melibatkan orang tua dalam upaya meningkatkan kedisiplinan siswa. Iya, rencana Ibu sudah sangat bagus. Siapa kira-kira yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana ini, Bu? Saya akan melibatkan seluruh dewan guru, melibatkan pengurus OSIS, dan juga perwakilan dari orang tua murid. Iya, Bu. Nah, sekarang, Ibu kan sudah akan melibatkan guru, pengurus OSIS, dan perwakilan orang tua. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengukur keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Eh, untuk keberhasilan, mungkin itu bisa dilihat ketika terjadinya penurunan jumlah pelanggaran disiplin kali ya, Bu. Kemudian juga adanya peningkatan kepatuhan siswa terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dan feedback dari guru dan orang tua ada. Iya, tolak ukur Ibu sudah sangat tepat. Sekarang bagaimana Ibu memastikan keberlangsungan program ini? Apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan evaluasi bulanan untuk melihat perkembangannya. Selain itu, saya akan memberikan penghargaan kepada siswa yang tentunya berdisiplin sehingga siswa terus termotivasi untuk melakukan ketaatan tadi dari peraturan-peraturan yang ditetapkan. Ya, itu adalah langkah yang tepat, Bu. Memang untuk membangun kedisiplinan itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Saya sangat mendukung rencana Ibu, mudah-mudahan rencananya berjalan lancar ya, Bu. Kapan kira-kira Ibu Ya, memulai melakukan rencana ini? insya Allah secepatnya Bu kita mulai dari semester ini. Iya Bu, baiklah, sekarang kita memasuki akhir dari percakapan kita.
Apa yang Ibu dapat dari percakapan kita pada malam hari ini, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Yurmin yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Jadi yang saya dapat pada pertemuan kali ini yang tadinya saya sedikit bingung bagaimana saya menyikapi masalah yang saya hadapi dari percakapan kita, saya bisa menemukan solusi dari masalah tadi untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah saya yang pertama itu melakukan sosialisasi kembali, mengaktifkan pengurus OSIS untuk ikut membantu dalam mendisiplinkan murid-murid di sekolah, kemudian juga melibatkan seluruh dewan guru dan juga orang tua murid. Terima kasih banyak Ibu Yurmin Ya, atas sharingnya. sama-sama Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu Erni, yang telah berbagi terkait permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Saya berharap nanti kita dapat berbicara lagi ya Bu, untuk Iya, mengetahui hasil perubahan-perubahan yang Ibu telah lakukan di sekolah. Kemudian, saya rasa cukup sekian untuk pembicaraan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.